Latar belakang munculnya sastra angkatan 70. Sastra angkatan 70 lahir karena pergeseran sikap berpikir dan bertindak, menghasilkan wawasan estetika dalam menghasilkan karya sastra yang bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Pergeseran ini mulai kelihatan setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas beberapa kemungkinan bentuk, baik prosa, puisi, maupun drama. Angkatan 70 dikenal sebagai pembawa pembaharuan yang ditandai dengan novel-novel Iwan Simatupang yang jelas mempunyai wawasan estetika. Angkatan 70-an pertama kali diperkenalkan oleh Dani Entoda dalam kertas kerjanya yaitu yang berjudul Peta-Peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun ke-5 majalah Tifa Sastra di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 25 Mei 1977. Kertas kerja ini kemudian dimuat dalam majalah Budaya Jaya pada September 1977. Munculnya angkatan 70-an dengan segala bentuk kreativitasnya didorong oleh beberapa kemungkinan seperti situasi dan kondisi yang tenang, kehidupan sastra yang alami, besarnya perhatian pemerintah yang diberikan terhadap kehidupan dan perkembangan sastra, serta media massa yang mampu membesarkan kehidupan sastra waktu itu. Angkatan 70-an dipelopori oleh Sutarji Kaljum Bahri dengan prinsip untuk membebaskan kata-kata dari tradisi yang membelenggu para pengarang. Sutarji Kaljum Bahri dianggap sebagai pelopor angkatan 70-an karena sajak-sajaknya yang sangat berani dan berbeda. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada periode 70-an. Yang pertama yaitu heboh sastra. Sejak terbitnya majalah sastra yang diterbitkan pada 1 Mei 1961, majalah Horizon sudah tidak mengalami kemunduran meskipun semangat redaksinya tidak terlepas dari nama Habib Yasin. Penerbitannya pun harus terhenti pada Oktober 1969 karena kasus pemuatan cerpen Langit Makin Mendung karangan Ki Panji Kusmi dalam edisi Agustus 1968. Cerpen tersebut mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad yang ingin melihat dari dekat kehidupan mutakhir di dunia yang semakin sibuk dengan kemaksiatan dan intrik-intrik politik. Dengan seizin Tuhan terbanglah Nabi Muhammad ke bumi dengan kuda sembrani yang dikawal malaikat Jibril. Adapun kisah selanjutnya adalah perkembangan politik di Indonesia yang semrawut dengan tokoh pemimpin besar revolusi yang sibuk menghadapi intrik-intrik politik. Tidak lama setelah cerpen tersebut terbit, timbullah protes sekelompok masyarakat yang beranggapan bahwa cerpen tersebut menghina Tuhan dan merusak akidah umat Muslim. Akibat lebih lanjut adalah terbitnya keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang melarang beredarnya sastra edisi Agustus 1968. Dengan peristiwa tersebut, Habib Yasin mendapatkan hukuman lalu mengajukan banding tapi tidak diterima dan diberi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Sedangkan majalah sastra yang menerbitkan cerpen tersebut dituntut oleh kejaksaan. Yang kedua adalah Sutarji Kaljum Bahri dengan kredo puisinya. Masih pada tahun ini muncul istilah aliran Rawa Mangun dari MS Hutagalung. Kredo puisi Sutarji Kaljum Bahri itu merupakan konsep dan sikap Sutarji, dimuat pertama kali dalam majalah Horizon dengan isi sebagai berikut. Kredo puisi, kata-kata bukan alat mengantarkan pengertian. Dia bukan seperti pipa yang menyalurkan air. Kata-kata adalah pengertian itu sendiri. Dia bebas. Kalau diumpamakan dengan kursi, kata adalah kursi itu sendiri dan bukan alat untuk duduk. Kalau diumpamakan dengan pisau, ia adalah pisau itu sendiri dan bukan alat untuk memotong atau menikam. Dalam kesehari-hariannya, kata cenderung dipergunakan sebagai alat untuk menyampaikan pengertian dan dilupakan kedudukannya yang merdeka. Sebagai pengertian kata-kata haruslah bebas dari penjajahan pengertian dan beban ide. Kata-kata harus bebas menentukan dirinya sendiri. Dalam puisi saya bebaskan kata-kata dari tradisi lapu yang membelenggu mereka, seperti kamu dan penjajahan-penjajahan seperti moral kata yang dibebankan masyarakat pada kata-kata tertentu dengan dianggap kotor, serta
serta penjajahan gramatika. Bila kata-kata telah dibebaskan, kreativitas pun dimungkinkan karena kata-kata bisa menciptakan dirinya sendiri dan menentukan kemauannya sendiri. Pendadakan yang kreatif bisa timbul karena kata yang biasanya dianggap berfungsi sebagai penyalur pengertian tiba-tiba karena kebebasannya bisa menyungsang terhadap fungsinya. Maka timbullah hal-hal yang terduga sebelumnya yang kreatif. Dalam ciptaan puisi saya, kata-kata saya biarkan bebas. Dalam gairahnya karena telah menemukan kebebasan, kata-kata meloncat-loncat dan menari-nari di atas kertas, mabuk dan menelanjangi dirinya sendiri. Mondar-mandir berkali-kali menunjukkan muka dan belakangnya yang mungkin sama atau tak sama, membelah dirinya dengan bebas, menyatakan dirinya sendiri dengan yang lain untuk memperkuat dirinya, membali atau menyungsangkan sendiri dirinya dengan bebas, saling bertentangan sendiri satu sama lain karena mereka bebas berbuat semaunya atau bila perlu membunuh dirinya sendiri untuk menunjukkan dirinya bisa menolak dan berwenang terhadap pengertian yang ingin dibebankan kepada dirinya. Sebagai penyair, saya hanya menjaga sepanjang tidak mengganggu kebebasan agar kehadirannya yang bebas sebagai membentuk pengertian sendiri bisa mendapat aksentuasi yang maksimal. Menulis puisi bagi saya adalah membebaskan kata-kata, yang berarti mengambilkan kata-kata pada mulanya adalah kata dan kata pertama adalah mantra. Maka menulis bagi saya adalah mengembalikan kata pada mantra. 30 Maret 1973 itulah kredo puisi Sutarji. Pada akhirnya ia menyatakan kredo saya jangan ditanggapi bahwasannya menerapkannya secara mutlak. Pada tahun 70-an muncul istilah aliran selanjutnya ketiga, yaitu aliran Rawamangun dari MS Hutagalung. Aliran Rawamangun diproklamasikan oleh MS Hutagalung pada tahun 1975. Pada saat itu, kritik sastra akademik sudah berlangsung sekitar 20 tahun yang biasanya dilakukan oleh kalangan akademisi. Misalnya sarjana sastra, ahli sastra, atau para calon sarjana sastra. Kritik sastra Rawamangun ini keilmiahannya tampak dalam sistematika dan penggunaan metode yang ilmiah. Pada umumnya mereka berlandaskan pada teori-teori kritik sastra para ahli sastra yang berhubungan dan mengutamakan karya sastranya sendiri sebagai objek penelitian. Tokoh kritikus Rawamangun pada saat itu adalah J.U. Nasution, Bensri Ormajati, MS Hutagalung, Salih Syaat. Istilah aliran Rawamangun ini merupakan salah satu aliran dalam kritik sastra Indonesia. Selanjutnya, Pengadilan Puisi Mutakhir. Pada bulan September diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Puisi Indonesia Mutakhir diadili sebagai terdakwa Hakim Ketua Sanento Yuliman, Hakim Anggota Dawanto JT, Slamet Kimanto, pembela Taufik Ismail, dan saksi adalah sejumlah pengarang Indonesia. Puisi Mutakhir Indonesia diadili karena dianggap telah melakukan berbagai pelanggaran antara lain bersikap anti-inovasi serta pemandulan nilai. Selanjutnya yakni materi tentang pengarang sastra angkatan 70-an. Yang pertama yakni Sutarji Calzum Bahri. Beliau lahir di Mojowetan, Sragen, Jawa Tengah pada 24 Juni 1941. Dia adalah tokoh sastrawan angkatan 70-an yang paling menonjol dan terkenal dengan kata-katanya yang bebas dari penjajahan ide. Beberapa karya yang dihasilkan seperti Plot at Puisi tahun 1970, kumpulan sajak 1970 yang berjudul Walau, sajak 1971 yang berjudul O yang diterbitkan oleh Yayasan Indonesia, sajak 1977 yang berjudul Amuk, sajak 1973 yang berjudul Kucing. Selanjutnya yakni Danarto. Danarto lahir di Sragen, Jawa Tengah pada 27 Juni 1941. Beberapa hasil karyanya diantaranya yakni kumpulan cerpen pada tahun 1976 dengan judul Godloh,
kedua yakni drama tahun 1976 dengan judul Bel Gadwell B. Selanjutnya yakni kumpulan isai yang berjudul Gerak-Gerak Allah. Tokoh yang ketiga yakni Budi Dharma. Budi Dharma lahir di Rembang, Jawa Tengah pada 25 April 1973. Mohon maaf, 25 April 1937. Beliau merupakan guru besar dari Universitas Negeri Surabaya. Beberapa karya yang dihasilkannya yakni Olenka, sebuah novel tahun 1983, dan kumpulan cerpen tahun 1980 yang berjudul Orang-Orang Bloomington. Yang ketiga, karyanya yakni Raffles pada tahun 1998. Tokoh yang keempat yakni Putu Wijaya. Putu Wijaya lahir di Tabanan, Bali pada 11 April 1944. Ia adalah seorang pelukis, penulis drama, cerpen, isai, novel, skenario, dan sinetron. Beberapa karya yang dihasilkannya adalah drama pada tahun 1967 yang berjudul Lautan Bernyanyi, telegram, novel pada tahun 1972 yang berjudul Telegram, serta kumpulan sajak 1974 yang berjudul Dadaku Adalah Perisaku, dan drama yang berjudul Tak Sampai 3 Bulan pada tahun 1974. Selanjutnya yakni novel tahun 1971 yang berjudul Bila Mana Bertambah Malam. Novel selanjutnya yang dihasilkan yakni pada tahun 1977 dengan judul Stasiun. Selanjutnya, novel yang dihasilkan pada tahun 1978, kumpulan cerpen dengan judul Blom. Tokoh yang kelima yakni Arifin C. Noer. Beliau lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 10 Maret 1941 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1955. Beberapa karyanya diantara lain adalah puisi pada tahun 1979 yang berjudul Selamat Pagi Jenjang, drama tahun 1970 yang berjudul Kapai-Kapai, serta drama pada tahun 1972 yang berjudul Kita-Kita. Selanjutnya, drama tahun 1973 yang berjudul Tengul. Selanjutnya, drama pada tahun 1974 yang berjudul Orkes Mandun. Selanjutnya, drama 1976 yang berjudul Umang-Umang. Dan drama selanjutnya yang dihasilkan pada tahun 1979 yakni Sandek Pemuda Kerja. Selanjutnya, Gunawan Mahmud. Beliau lahir di Batang, Jawa Tengah pada 29 Juli 1941. Beberapa karyanya yakni kumpulan sajak pada tahun 1971 yang berjudul Pari Kesit. Selanjutnya yakni puisi pada tahun 1971 yang berjudul Interlude. Tokoh selanjutnya yakni tokoh ketujuh bernama Sapardi Djoko Damono. Beliau lahir di Solo, Jawa Tengah pada 20 Maret 1940 dan meninggal di Tangerang Selatan pada tanggal 19 Juli 2020. Beberapa karya yang dihasilkan antara lain yakni
kumpulan sajak 1969 yang berjudul Dakumu Abadi. Kumpulan isai pada tahun 1973 yang berjudul Beberapa Catatan. Selanjutnya yakni tokoh yang ke-8 yakni Darmanto JT, lahir di Jakarta pada 16 Agustus 1942 dan meninggal pada tanggal 13 Januari 2018. Beberapa karya yang dihasilkan olehnya yakni kumpulan sajak 1975 yang berjudul Bangsat. Selanjutnya yakni kumpulan isai pada tahun 1986 yang berjudul Sekitar Masalah Kebudayaan. Tokoh selanjutnya yakni tokoh ke-9 bernama Abdul Wahid W.M. Abdul Wahid W.M. lahir di Sumeneb pada 24 Juni 1946. Ia meneruskan pendidikannya di sekolah menengah atas di Surabaya. Dan setelah lulus, ia melanjutkan studinya ke Fakultas Sastra. Beberapa karya yang dihasilkannya yakni kumpulan sajak 1971 yang berjudul Laut Belum Pasang. Yang kedua yakni kumpulan sajak tahun 1976 yang berjudul Meditasi. Tokoh yang terakhir yakni Kunto Wijoyo. Beliau lahir di Surabayan, Bantul, Yogyakarta pada 18 September 1943. Beberapa karya yang dihasilkannya adalah naskah drama pada tahun 1973 yang berjudul Topang Kayu. Puisi pada tahun 1976 yang berjudul Isyarat. Puisi tahun 1976 yang berjudul Suluk Awang Uwung. Selanjutnya, novel pada tahun 1973 yang berjudul Pasar. Yang terakhir, yakni novel pada tahun 1976 yang berjudul Khotbah di Atas Bukit. Selanjutnya yakni materi tentang karya sastra Indonesia angkatan 70-an. Angkatan ini didominasi oleh karya sastra puisi, prosa, dan drama. Penuh semangat eksperimentasi dalam berekspresi, merekam kehidupan masyarakat yang penuh keberagaman, pemikiran, dan penghayatan modernitas. Karya sastra yang dihasilkan mengangkut masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Angkatan 70-an memiliki beberapa karakteristik yaitu 1. Ciri intrinsik dengan memuat beberapa aspek. A. Memiliki penampilan tipografi yang pelik. Dalam hal ini, sajak-sajak yang ditampilkan membawa sudut pandangan yang tidak mudah untuk diartikan. Sajak-sajaknya tersebut yang dibicarakan adalah tentang dirinya sendiri, sehingga pembaca dipaksa untuk melihat diri meninggalkan prasangka-prasangka tradisional mengenai susunan pembahasan dan konvensi persajakan. B. Isi atau materi sajak yang berupa kata-kata kosong, tidak masuk akal, dan tidak memiliki arti. C. Sajak-sajaknya cukup sulit dipahami oleh pembacanya. D. Penampilan kekuatan kata-kata atau bahasa sebagai alat satu-satunya. E. Bertolak dari patosnya kata atau bahasa sebagai makhluk hidup perpuisian. F. Puisi-puisi yang muncul dikategorikan yakni puisi beling. 2. Ciri ekstrinsik. Ciri ekstrinsik
pada angkatan 70-an ini, khususnya puisi Mbeling, adalah berupa kritik sosial dan kritik terhadap perekonomian Cina di Indonesia. Berikut beberapa karakteristik lainnya karya sastra angkatan 70-an. 1. Puisi. Struktur fisik yang terdapat pada puisi angkatan 70-an yakni puisi bergaya bahasa mantra menggunakan sarana kepuitisan berupa ulangan kata, frasa, atau kalimat. Gaya bahasa paralelisme dikombinasikan dengan gaya hiperbola untuk memperoleh efek yang sebesar-besarnya serta menonjolkan tipografi. Puisi konkret sebagai eksperimen. Banyak penggunaan permainan bunyi. Gaya penulisan yang prosaic, menggunakan kata yang sebelumnya tabu. B. Struktur tematik dari puisi angkatan 70-an, yakni protes terhadap kepincangan masyarakat pada awal industrialisasi, kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek pembangunan. Banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistis. Cerita dan pelukisnya bersifat alegoris dan parabel. Perjuangan hak-hak asasi manusia, kebebasan, persamaan, pemerataan, dan terhindar dari pencemaran teknologi modern. Yang terakhir, kritik sosial terhadap si kuat yang bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang lemah dan kritik tentang penyelewengan. Yang kedua yakni prosa dan drama. Struktur fisik dari prosa dan drama pada angkatan 70-an yakni melepaskan ciri konvensional, menggunakan pola sastra absurd dalam tema alur tokoh maupun latar. Menampakkan ciri latar kedaerahan yang berwarna lokal. Struktur tematik yakni sosial, kejiwaan, dan metafisik. Berdasarkan karya-karyanya yang dihasilkan sastrawan angkatan 1970-an, yakni pertama Abdul Hadi, kumpulan sajak tahun 1971 yang berjudul Laut Belum Pasang, kumpulan sajak 1975 yang berjudul Cermin, kumpulan sajak 1975 yang berjudul Meditasi. Kedua yakni Suparjit Djoko Damono. Karyanya, kumpulan sajak 1969 yang berjudul Dukamu Abadi, kumpulan sajak pada tahun 1974 yang berjudul Mata Pisau, kumpulan sajak pada tahun 1974 yang berjudul Akuarium. Selanjutnya yakni Gunawan Muhammad. Karyanya, novel pada tahun 1971 yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam, kumpulan sajak pada tahun 1974 yang berjudul Dadaku Adalah Perisaiku. Yang ketiga yakni drama pada tahun 1975 yang berjudul Anu. Drama pada tahun 1975 yang berjudul Aduh. Novel pada tahun 1976 yang berjudul Pabrik. Selanjutnya yakni tokoh yang keempat Putu Wijaya. Beberapa karyanya yakni novel pada tahun 1971 yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam, kumpulan sajak tahun 1974 yang berjudul Dadaku Adalah Perisaiku.